Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Mersa dengan NIM 2520071, Prodi PGSD, kelas 1C, Fakultas Dharma Carya. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan ringkasan portofolio mata kuliah Bahasa Indonesia yang telah saya pelajari selama 1 semester perkuliahan ini. Pendahuluan dan tujuan. Mata kuliah Bahasa Indonesia bertujuan untuk meningkatkan kemampuan mahasiswa untuk berbahasa Indonesia yang baik dan benar, baik secara lisan maupun tulisan, khususnya dalam konteks pendidikan. Materi yang dipelajari meliputi pengertian dan fungsi bahasa, sejarah dan kedudukan bahasa Indonesia, ragam bahasa, FUEBI, paragraf, tata bahasa, kosakata, hingga karya sastra. Seluruh materi ini sangat penting, terutama bagi saya sebagai calon guru sekolah dasar, agar mampu menjadi teladan dalam menggunakan bahasa di lingkungan pendidikan. Pengertian bahasa. Bahasa adalah alat komunikasi yang digunakan manusia untuk menyampaikan pikiran, perasaan, dan gagasan kepada orang lain. Bahasa memiliki sistem tertentu, seperti aturan, bunyi, kata, dan kalimat. Selain itu, bahasa juga bersifat dinamis, artinya dapat berkembang dan berubah sesuai dengan perkembangan masyarakat dan zaman. Dalam kehidupan sehari-hari, bahasa memudahkan manusia untuk berinteraksi, bekerja sama, dan membangun hubungan sosial. Fungsi bahasa. Bahasa memiliki beberapa fungsi utama. Pertama, sebagai alat komunikasi, yaitu menyampaikan informasi. Kedua, sebagai alat ekspresi diri untuk mengungkapkan perasaan dan emosi. Ketiga, fungsi sosial, yaitu membangun hubungan antar individu. Keempat, fungsi pendidikan, sebagai sarana pembelajaran dan pengembangan ilmu. Bagi seorang guru, memahami fungsi bahasa sangat penting agar proses pembelajaran berjalan efektif dan komunikatif. Sejarah dan kedudukan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu yang sejak dahulu digunakan sebagai bahasa perhubungan. Secara resmi, bahasa Indonesia diikrarkan sebagai bahasa persatuan pada peristiwa Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928. Bahasa Indonesia memiliki dua kedudukan, yaitu sebagai bahasa nasional yang mempersatukan bangsa dan sebagai bangsa negara yang digunakan dalam pemerintahan, pendidikan, dan kegiatan resmi lainnya. Ragam bahasa. Ragam bahasa adalah variasi bahasa yang digunakan sebagai dengan situasi dan kondisi. Terdapat ragam bahasa resmi dan tidak resmi. Ragam resmi digunakan dalam situasi formal seperti di sekolah dan perkantoran. Sedangkan ragam tidak formal digunakan dalam percakapan sehari-hari. Dalam dunia akademik digunakan ragam bahasa akademik yang bersifat formal, jelas, dan terstruktur. FUEBI. FUEBI adalah pedoman umum ejaan bahasa Indonesia, berisi tentang aturan penulisan bahasa yang benar.
Aturan dalam FUEBI meliputi penggunaan huruf kapital, tanda baca, penulisan kata depan seperti di, ke, dan dari, serta penggunaan tanda hubung, tanda petik, dan tanda kurung. Pemahaman FUEBI sangat penting agar tulisan menjadi rapi, jelas, dan sesuai kaidah bahasa. Paragraf dan koherensi. Paragraf merupakan satu kesatuan pikiran yang terdiri atas kalimat utama dan kalimat penjelas. Sebuah paragraf yang baik harus memiliki kohesi atau keterkaitan antar kalimat, serta kohesi atau kepaduan makna dengan paragraf yang baik. Tulisan akan lebih mudah dipahami oleh pembaca. Selanjutnya, tata bahasa dan kosakata. Tata bahasa berkaitan dengan penyusunan kalimat yang baik dan efektif. Kalimat efektif harus jelas, logis, dan tidak bertele-tele. Selain itu, penguasaan kosakata juga sangat penting agar bahasa yang digunakan lebih variatif dan sesuai konteks. Cara memperkaya kosakata antara lain dengan membaca buku, menulis, dan mencatat kata-kata baru. Selanjutnya, karya sastra dan manfaatnya. Karya sastra merupakan hasil cipta manusia yang mengandung nilai keindahan dan makna. Jenis karya sastra meliputi puisi, cerpen, dan novel. Melalui karya sastra, pembaca dapat belajar tentang nilai kehidupan, empati, dan berpikir kritis. Bagi calon guru, karya sastra dapat menjadi media pembelajaran yang menarik dan bermakna. Tugas terbaik dan refleksi. Dalam portofolio ini, tugas terbaik yang saya pilih adalah tugas FUEBI dan analisis karya sastra. Melalui tugas-tugas tersebut, saya mengalami perkembangan dalam menulis secara akademik, menyusun argumen, serta menggunakan bahasa yang sesuai dengan kaidah. Pembelajaran ini sangat bermanfaat sebagai bekal saya dalam dunia pendidikan. Kesimpulan dan saran. Sebagai kesimpulan, mata kuliah Bahasa Indonesia membantu saya meningkatkan kemampuan